Teman sekelas Keila Putri Cantika, korban pembunuhan keji yang dilakukan ayah kandungnya sangat kehilangan sosok Keila. Para guru SDN Sukamaju 9 yang merupakan tempat sekolah korban menggelar takziah di makam korban di TPU Jati Jajar 2 Depok. Di situ ya kursinya ya dia. Kepergian Keila Putri Cantika, korban kekejian ayah kandungnya di Depok, Jawa Barat, meninggalkan kesedihan mendalam bagi teman-teman sekelasnya. Sosok Keila dikenal ceria, baik dan pintar. Keila yang merupakan bendahara kelas ini sangat loyal dan akrab dengan seluruh teman sekelasnya. Tak hanya teman-temannya, guru di sekolah juga terpukul dengan kepergian anak muridnya dengan cara yang tragis. Para guru pun menggelar doa bersama di makam Keila. Dari sekolah, tadi pagi kita mengadakan agenda doa bersama murid-murid ya di SD Sukamaju 9. Kemudian kita agendakan karena ini hari Jumat, jadi tidak semuanya yang kesini, hanya perwakilan saja. Begitu juga guru-guru dan perwakilan orang tua murid, ada yang ikut juga ke makam untuk sama-sama kita mendoakan almarhumah. Keila Putri Cantika tewas di tangan ayah kandungnya sendiri pada Selasa dini hari. Sementara sang ibu kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit dan kondisinya terus membaik. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya penyidikan sejauh ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno. Selamat sore. Selamat sore Mbak Fira. Sebenarnya apa yang menjadi motif tersangka melakukan pembacokan terhadap anak dan istrinya? Ya, jadi hasil pemeriksaan terakhir ya dari tersangka menyatakan bahwa kesal yang emosi yang berlebihan itu akibat yang pertama, pada saat jam 2 setelah pulang kumpul dengan rekan-rekannya mengkonsumsi narkoba, saat itu sang istri menanyakan terkait masalah pelunasan hutang di salah satu bank. Kemudian terjadi cekcok di situ. Kemudian tersangka pergi keluar mencari makan, kemudian sholat subuh di masjid. Setelah kembali dari sholat subuh, mendapati bahwa istrinya sudah mengemasi barang dan anak yang pertama sudah mengenakan seragam sekolah. Saat itu kembali cekcok lagi ketika ditanyakan pelaku. Nah, si istri bilang bahwa kita cerai saja, ya, Keila saya bawa, sedangkan kamu membawa yang anak yang bayi yang kedua. Di situ cekcok semakin tak terhindarkan, apalagi pelaku menanyakan kepada anaknya Keila, apakah benar mau ikut bunda, dan tidak dijawab oleh Keila, sehingga akhirnya pelaku semakin emosi dan kemudian melakukan hal tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, pelaku membawa anaknya yang bayi keluar di teras dan kemudian masuk untuk mengunci pintu dan akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Iya, menurut pengakuan tersangka ini sebenarnya apa yang membuat tersangka membacok putrinya sendiri? Ya, jadi setelah si putrinya ditanyakan apakah benar memang mau ikut bunda dan tidak ditanggapi oleh putrinya sendiri, akhirnya pelaku emosi terhadap putrinya tersebut. Nah, kemudian setelah membacok ibunya, korban putrinya ini kemudian juga lari ke belakang, dikejar dan akhirnya dibacok juga. Gitu, Pak. Pak Kasat, sejauh ini memang tersangka ini kerap melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya? Ya, sampai saat ini beritanya hanya cekcok mulut saja, terutama 2 bulan terakhir yang sangat sering terjadi. Ya, untuk masalah pemukulan ataupun kekerasan fisik tidak ditemukan, hanya pada saat itu aja. Oke, artinya untuk kondisinya pada saat itu ia secara sadar melakukan tindakan kekerasan, pembacokan terhadap istri dan anaknya? Ya, karena memang sebelum melakukan peristiwa tersebut, dia sempat membawa keluar anaknya ya, biar tidak melihat kejadian tersebut, kemudian mengunci pintu dan mengambil barang yang ada di bawah meja yang sudah diketahui oleh tersangka. Yang pertama kali ia bacok siapa? Istrinya kah atau Keila anaknya?
Yang pertama dibacok adalah istrinya, Mbak, di ruang tamu. Kemudian si anaknya mencoba melarikan diri ke belakang melalui pintu belakang sampai kemudian juga dibacok di situ. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Hiros Baruno. Selamat petang. Sama-sama, Mbak Fira.